Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ikatan kimia. Kalau sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan kecenderungan suatu unsur dalam mencapai kestabilan, yaitu dengan reaksi. Dari reaksi ini untuk membentuk suatu ikatan di mana ada atom-atom yang cenderung untuk melepas, ada atom-atom yang cenderung untuk menangkap elektron untuk yang tujuannya untuk mencapai kestabilan. Nah, dari kecenderungan tadi akan melahirkan satu cara yang tadi saya sebut dengan reaksi yang akhirnya dengan cara ikatan kimia, di mana secara umum ikatan kimia itu ada dua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas ikatan ion. Jadi apa itu ikatan ion? Secara pengertian ikatan ion itu ikatan yang terjadi antara ion-ion, ya gitu aja. Nah, ion-ion itu kan ada ion positif dan ion negatif. Dengan demikian, ikatan ion itu ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Ion positif kita sebut dengan kation, ion negatif kita sebut dengan anion. Sehingga boleh juga pengertiannya adalah ikatan yang terjadi antara kation dan anion. Karena kita membahas unsur-unsur ini di dalam tabel periodik, maka istilah ini agak cenderung kita fokuskan, yaitu pada kaitannya dengan letak unsur dalam daftar tabel periodik sekaligus sifat-sifatnya. Sehingga sering juga dari pengertian dasar, yaitu ikatan antara kation dan anion tadi, berkembang pengertiannya. Atau boleh juga dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya ikatan yang terjadi antara unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur yang cenderung melepas elektron dengan unsur-unsur yang cenderung untuk menangkap elektron. Boleh saja. Atau bahkan unsur-unsur yang dalam daftar tabel periodik ada di kiri dengan unsur-unsur yang dalam tabel periodik ada di bagian kanan. Tapi secara prinsip ikatan ion itu ikatan yang terjadi antara kation atau ion positif dengan anion atau ion negatif. Itu ya pengertian dasar. Kalau tadi saya sebutkan antara ruas kiri dengan ruas kanan, logam dengan non-logam, itu adalah pengembangan dari proses pembentukan dari kation dan anion tadi. Kita ambil contoh saja, saya meloncat, nanti kita ulangi yang pertama. Saya lebih mudah ke contoh yang kedua dulu ini. Misalnya kita dalam pembentukan NaCl ya. NaCl itu ikatan yang terjadi antara Na dan Cl. Nanti sedikit bukan reaksinya tetapi prosesnya. Ini kita ada NaCl. Bagaimana? Jadi kita menjelaskan ini dalam hal ini proses terbentuknya NaCl. Na itu adalah unsur logam pada golongan 1A. Nomor atom 11. Berarti dia nanti cenderung melepas. Berapa yang dilepas? 1. Sedangkan Cl di ruas kanan golongan 7A. Maka dia cenderung menerima. Berapa yang dia terima? 1. Penggambarannya seperti ini. Dalam sehari-hari saya sering-sering mencontohkan begini. Saat ini hanya gambaran ya. Bukan banyak sedikitnya. Tetapi misalnya saja kita ini akan stabil. Artinya dalam pemikiran atau jiwa kita akan stabil. Apabila kita memiliki uang dengan kelipatan 10.000. Saya ulangi. Kita akan stabil apabila memiliki uang kelipatannya 10.000. Artinya kalau kita punya 10.000 stabil, punya 20.000 stabil, punya 30.000 stabil. Kalau kita punya 9.000 enggak, kurang stabil. 11.000 ya tidak stabil gitu. Ini hanya gambaran. Tahu maksud saya ya. Nah, sekarang misalnya saja atom Na ini dia memiliki uang 11.000. Nah, dia merasa kelebihan atau tidak? Iya, karena dia tidak kelipatan 10.000. Agar 10.000 maka dia cenderung untuk melepas uang 1.000 tadi. Maunya dilempar begitu saja. Tapi itu tidak mungkin.
Kita nggak mungkin membuang kalau nanti tidak ada yang menerima atau yang mengambil. Maka ketika ketemu Cl, kalau tadi atom Na cenderung melepas satu elektron, atom Cl cenderung menerima satu elektron, maka klop. Saya punya uang 11.000, merasa kelebihan 1.000, misalnya kalian punya uang 19.000, 19.000 itu lebih banyak dari 10.000 atau lebih sedikit? Lebih banyak, tapi nggak stabil. Mengapa? Karena tidak kelipatan 10.000. Nah, kalian yang tadi punya 19.000 itu maunya kan membuang 9.000 atau mencari 1.000? Ya tentu mudah mencari 1.000. Maka ketika saya itu akan memberikan 1.000, kalian dengan ikhlas untuk menerima. Saya pun juga dengan ikhlas untuk melepas, karena saya lebih stabil ketika 1.000 ini saya berikan ke orang lain. Justru ketika saya pegang, saya punya 11.000, saya nggak stabil, nggak kelipatan 10.000. Ini ya maksudnya. Jadi seperti ini, atom Na memiliki kelebihan, merasa memiliki kelebihan 1 elektron, atom Cl kurang dari 1 elektron, apabila ketemu ya klop, 1 dilempar, dilepas, 1 ditangkap atau diterima. Kalau kita tuliskan per atomnya seperti ini, NaCl akan menghasilkan Na plus dan Cl min, sehingga Na plus Cl min NaCl. Tapi sebetulnya kalau ini reaksi begitu ya, tidak demikian cara menulisnya. Ini Na, Cl itu di alam nggak ada Cl, yang ada adalah Cl2. Kalau Cl2, maka dia di sini akan membentuk 2Cl min. Kalau 2Cl min, maka ini tentu menangkap 2 elektron. Nah, 2 elektron dia tangkap tentu itu dari 2 elektron yang telah dilepas oleh atom lain. Nah, atom lain ini adalah miliknya ini, sehingga di sini nanti, jadi di sini nanti adalah yang dilepaskan adalah 2 elektron. Karena 2 elektron tentu ini untuk keseimbangan, ini juga angka 2, ini juga angka 2. Sehingga secara keseluruhan sebetulnya reaksi ini tidak sesederhana ini, tapi di sini. Jadi ini 2Na plus Cl2, ini nanti menjadi 2Cl Na plus dan 2Cl min, sehingga akan membentuk 2 NaCl. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa banyaknya elektron yang ditangkap itu harus sama dengan banyaknya elektron yang dilepas. Di alam ini tidak ada namanya elektron bebas, itu nggak ada. Jadi kalau begitu dilepas harus ada yang menerima begitu. Sehingga banyaknya elektron yang diterima suatu atom, suatu unsur, itu harus sama dengan unsur yang banyaknya elektron yang dilepas oleh unsur yang lain. Sehingga reaksinya akan seperti itu gitu. Ini ya, jadi reaksi-reaksinya. Jadi kalau reaksi lengkapnya seperti ini. Kalau tadi kan per atom Na menjadi Na plus, Cl menjadi Cl min. Tapi kalau kenyataannya reaksinya adalah Na itu plus Cl2. Karena di alam Cl itu tidak dalam bentuk Cl, tapi dalam bentuk Cl2. Ya, itu ya, jadi nanti pembentukannya di sini atom Na melepaskan 1 elektron, atom Cl menerima 1 elektron, itu klop. Dan kita kembali ke contoh yang tadi, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, jadi kalau ini adalah 1 elektron dan 1 elektron, sekarang saya berikan contoh yang berikutnya. Maaf, pointernya belum saya ubah. Nah, jadi untuk yang ini, atom Cl, Li dan O. Atom Li ini kan golongan 1A, konfigurasi 21, dia melepas 1 elektron. Sedangkan atom O itu golongan
6A, konfigurasi 26. Maka agar stabil dia membutuhkan 2 elektron. Nah, ini gambarannya begini. Ini kebaikan ya. Jadi kalau misalnya saja kalian itu punya 18.000. Kalau berarti untuk mencapai stabil kan kurang 2.000. Saya punya uang 11.000. Mau saya melepaskan 1.000. Nah, jadi ketika saya mau melepas atau memberikan uang 1.000 dengan ikhlas, kalian butuhnya 2.000. Kalian nggak mau menerima 1.000 tadi. Mengapa? Ya, kalau saya melepas 1.000 stabil. Anda yang 18.000 dengan menerima 1.000 menjadi 19.000 tetap tidak stabil, nggak mau. Agar antara saya dan Anda itu bisa terjadi suatu ikatan, saya melepas 1.000, kalian atau Anda itu menerima 2.000, maka saya harus mencari orang yang setipe saya yang mau melepaskan 1.000 juga. Sehingga ada 2 orang seperti saya yang mau memberi 1.000, sehingga total 2.000. Kalau ini saya lepaskan dan teman saya tadi melepaskan, maka Anda dengan rela itu juga mau menerima. Karena pas butuh Anda kan 2.000. Ini gambarannya. Jadi tidak bisa saya melepas 1.000, kalian membutuhkan 2.000, nggak mau. Jadi harus sama. Jadi atom O ini kan butuhnya 2, atom Li melepas 1, maka harus ada 2 Li. Supaya dengan O ini terjadi ikatan. Jadi akhirnya di sini ada 2 Li dan 1 O. Itu ya. Untuk ikatan antara Li2 dan O. Yang ini tadi sudah ya. Tadi Na melepas 1, kemudian ini menerima juga 1, maka akan terjadi reaksi di mana 1 atom Na membutuhkan 1 atom Cl. Kalau tadi Li, 1 atom O membutuhkan 2 atom Li. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu pada MgO. MgO berarti antara Mg dan O. Atom O ini cenderung untuk menerima. Ini kita baca ya. Menerima 2. Mg melepas. Berapa yang dilepas? Karena golongan 2A melepas 2. Sehingga saya punya 12.000 cenderung melepas 2.000, Anda punya 18.000 butuh 2.000, saya ketemu Anda ya langsung klop, saya melepas 2, kalian melepas 2 langsung klop. Reaksi yang terjadinya seperti ini. 1 Mg akan membutuhkan 1 atom O, yaitu melepaskan 2 elektron dan menangkap 2 elektron. Contoh berikutnya yaitu antara Ca dan Cl. Ca golongan 2A sehingga cenderung melepas. Berapa yang dilepas? 2 elektron. Dengan Cl golongan 7A, maka dia cenderung menerima. Berapa yang diterima? 1. Sehingga dalam hal ini Ca melepas 2, jadi saya punya uang 12.000, Anda itu punya 19.000, saya melepaskan 2, kalian nggak mau menerima langsung. Nah, kalian harus cari teman. Maka saya bisa melepas apabila kalian bisa berdua, sehingga 2 elektron ini akan ditangkap oleh 2 atom Cl. Contoh yang terakhir yaitu Al2O3, jadi alumni oksida ini agak berbeda. Atom O ini golongan 6A, konfigurasi 26 sehingga cenderung menerima 2 elektron. Dengan Al golongan 3A maka cenderung melepaskan, berapa yang dilepaskan adalah 3. Nah, ini kan nggak kelipatan sehingga harus ada imajinasi kita. Ada 2 atom Al yang melepaskan, sedangkan O ini ada sebanyak 3. Maaf, ini paling bawah O-nya kurang 2 bulatan ya, mestinya ada 2 bulatan lagi, kurang lengkap gambarnya. Sehingga reaksinya adalah 2 atom Al akan tepat bereaksi dengan 3 atom O. Ini penjelasan saya terkait dengan ikatan ion. Silakan nanti kalian berlatih. Dan satu lagi, jadi senyawa-senyawa yang terbentuk karena terjadinya ikatan ion nanti dinamakan senyawa ion. Senyawa ion akan memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya apa? Tugas Anda untuk mencari. Jadi apa?
sifat-sifat dari senyawa yang terbentuk dengan ikatan ion. Karena nanti berbeda apabila senyawa ini terbentuk dengan ikatan kovalen. Jadi contohnya saja mengapa jadi keramik itu kalau jatuh patah, pecah. Jadi mengapa lagi misalnya aja garam dapur itu bisa dipotong dan sebagainya. Jadi nanti mengapa misalnya garam dapur di suhu kamar bentuknya kristal gitu. Jadi ini nanti bisa terjawab dengan adanya ikatan ini. Jadi kalau kalian mempelajari sifat-sifat dari ikatan ion. Serasa itu jadi tolong nanti silakan yang pertama kalian berlatih beberapa soal dari berbagai literatur. Yang kedua kalau ada permasalahan silakan kalian diskusikan, dan nanti kalau ada hal yang perlu kalian tanyakan ke saya silakan bisa hubungi saya, dan juga kalian mencari tambahan yaitu terkait dengan sifat-sifat dari senyawa ion. Dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah kita penugasan untuk memperdalam ikatan ion dan sekaligus tadi kecenderungan suatu unsur, ataupun nanti kita melanjutkan ke materi ikatan. Serasa itu pertemuan pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang silakan kalian bisa diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.